Deklarasi GMKR Daerah Istimewa Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat GMKR adalah gerakan rakyat berdiri di atas keyakinan konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. GMKR hadir sebagai penjuru moral, dinamisator dan stabilisator. GMKR adalah gerakan rakyat yang baik, konstitusional, dan bermartabat sebagai ikhtiar kolektif untuk merebut kembali kedaulatan rakyat dan menyelamatkan republik dengan visi terwujudnya kedaulatan rakyat yang utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi, keadilan sosial, dan demokrasi yang bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini kami menyatakan diri sebagai gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta GMKR DIY. GMKR berjuang untuk menegakkan negara hukum yang adil, memulihkan demokrasi substantif, mengembalikan kedaulatan nasional, dan mewujudkan keadilan sosial. Rebut kembali kedaulatan rakyat, bersatu untuk menyelamatkan NKRI. Allahu Akbar. Yogyakarta, 6 Maret 2026, 17 Ramadan 1940. Takbir! Merdeka! Merdeka! Wankawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam kedaulatan. Yang saya hormati, yang saya takdimi, Ayahanda Bapak kami Marska Purnawirawan Bapak Hanafi Adnan, Bapak Jenderal Tiasno Sudarso, Profesor Rohmat Wahab, dan para bini sepuh, para jenderal, para kiai, tokoh-tokoh pergerakan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah suasana Ramadan yang penuh keberkahan ini. Kita diberikan kesempatan untuk duduk melingkar, bersilaturahmi sekaligus menyatukan niat dalam wadah gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperjuangan yang saya muliakan, Yogyakarta selalu punya cara untuk unik dalam mencatat sejarah perjuangan bangsa. Hari ini kita berkumpul bukan sekedar untuk berbuka puasa, melainkan untuk meneguhkan kembali mandat moral kita terhadap kondisi bangsa. GMKR lahir dari sebuah kegelisahan yang sama, melihat kedaulatan rakyat yang kian teruji oleh Yaman. Kita hadir di sini untuk membangun barisan yang kokoh, yang berpijak pada nilai-nilai luhur kemataraman. Dalam agenda pembentukan Presidium GMKR Daerah Istimewa Yogyakarta nanti, mari kita jadikan momentum ini sebagai proses untuk mengasuh dan mengikat berbagai potensi perjuangan yang ada di Yogyakarta.
Kita ingin wadah ini menjadi tempat yang teduh bagi semua elemen, di mana setiap derap langkah kita harus selaras dengan kebutuhan rakyat dan kedaulatan harus kembali kepada rakyat. Para sesepuh dan saudara sekalian yang saya hormati, Yogyakarta senantiasa mengajarkan kita tentang filosofi Manunggaling Kawula Gusti yang dalam perjuangan ini kita maknai sebagai menyatukan niat suci dengan langkah yang nyata. Kita semua memahami bahwa dalam setiap perjalanan besar keikhlasan adalah ujian yang paling utama. Oleh karena itu, mari kita jaga agar barisan ini tetap jernih dan tulus sebagaimana air yang mengalir dari lereng Merapi. Kita semua berharap siapapun yang nantinya mengemban amanah di dalam presidium adalah mereka yang hadir dengan semangat sepi ing pamrih rame ing gawe. Sosok yang lebih mengutamakan kerja nyata daripada sekedar menonjolkan nama. Sebab kejernihan niat kita hari ini adalah penentu keberkahan perjuangan kita di masa depan. Mari kita saling menjaga, saling asah, asih dan asuh dengan penuh rasa kekeluargaan, agar tidak ada noktah-noktah kecil yang bisa mengaburkan fokus perjuangan besar kita ini demi kedaulatan rakyat. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dialog ini dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang. Mari kita tunjukkan bahwa dari Yogyakarta sebuah perubahan bermartabat untuk Indonesia akan dimulai. Selamat berdialog, selamat menjalankan ibadah puasa, dan selamat berjuang. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heru Nugroho sebagai Ketua Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sambutan selanjutnya adalah arahan dari tokoh senior kita, Ayahanda Bapak Haji Muhammad Syukri Fadoli, Sarjana Hukum. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pinisepuh dan sesepuh, para tokoh agama dan tokoh TNI yang saya muliakan, hadir dalam kesempatan kali ini Bapak Jenderal Tiasno Sudarto, Bapak Marskal Hanafi Asnan, Madjen Lukman Kosandi, dan juga Brigjen Santoso. Hadir dalam kesempatan kali ini tokoh akademik dan juga agama, Profesor Rahmat Wahab dan juga Profesor Khirjin, termasuk tokoh masyarakat. Di sini ada Gus Habib Cahdan Umar, demikian pula Profesor Rusli serta Mas Suhat. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, hari ini kita bersyukur kehadapan Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan ridhonya. Allah telah berkenan untuk memberikan ridhonya, melaksanakan pertemuan pada hari ini dalam rangka pembentukan GMKRII saat ini. Hari ini bersama dengan 17 Ramadan, saat turunnya Al-Quranul Karim, yang tentunya kita berharap
agar di bulan suci Ramadan ini semua amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa, kata Nabi, orang yang berpuasa Ramadan atas dasar panggilan iman dan mencari ridha dan pahala Allah, niscaya segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan sami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah pembentukan GMKR pusat pada tanggal 10 Februari yang lalu, yang punya tekad bulat dalam rangka menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara ini dari kekuasaan oligarki, maka insya Allah dan alhamdulillah lahir GMKR di Jakarta pada saat yang lalu. Yang kedua, atas dasar lahirnya GMKR pusat yang dibidani oleh para tokoh agama dan militer, maka diberikan amanah kepada semua jajaran tokoh agama, tokoh masyarakat dan militer di seluruh Indonesia untuk membentuk GMKR di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, alhamdulillah hari ini atas ridha Allah kita hadir dalam kesempatan kali ini dalam satu kata dan niat, dengan GMKR kita selamatkan arah kebijakan negara yang semakin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa kembali kepada UUD 45 yang asli. Yang kedua, harus jujur kita akui, saya berterima kasih kepada teman-teman Panpel yang dimotori oleh Forum Kebangsaan DIY, yaitu wadah dari elemen-elemen kebangsaan yang ada, yang dulu tercecer 1, 2, 3, 4 sampai 15, tapi insya Allah sudah bergabung di Forum Kebangsaan, yang tentunya insya Allah yang tercecer itu nanti akan kita satukan bersama-sama dalam gerakan kebangsaan merebut kembali kedaulatan rakyat ini. Yang keempat, saat ini sudah dibicarakan ngeng-ngengan, ada beberapa personal yang dipandang pantas dalam mengemban amanah sebagai presidium GMKR DIY ini, yang cukup pantas dan punya bobot. Karena apa? Yogyakarta ini sebagai barometer nasional, maka tentunya lahirnya presidium ini harus mampu menegakkan nilai-nilai kejuangan untuk selamatkan bangsa dan negara ini dalam rangka kecintaan kita kepada agama dan bangsa ini. Oleh karena itu, saya mohon dengan hormat, nanti para pinsepuh yang sudah dinengren oleh para teman-teman Panpel ini, mohon nanti kerso menjadi presidium di GMKR ini. Ada kesepuhan di sini, Pak Jenderal Setio, Pak Jenderal Yas Utas Sudarto, dan juga Pak Hanafi Asnad, yang tentunya diharapkan nanti duduk sebagai kesepuhan untuk mengerahkan gerakan-gerakan ke depan dalam rangka bela agama, bela bangsa yang kita cintai ini. Demikian yang perlu saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ayahanda Supri Fadoli. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti kita, yaitu gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Ini kita masuki inti ya, yaitu diskusi kebangsaan. Diskusi ini akan sangat penting dan akan dipandu langsung oleh Profesor Dr. Muhammad Yasin dengan pengarah Bapak Diksyan TNI Purnawirawan Santoso. Kepada beliaunya kami persilakan untuk maju ke depan, kepada Prof. Yasin untuk memimpin, kepada Bapak
Haji Supri Fadoli, Pak Hanafi Asnan, Bapak Tiasno Sudarto, mohon berkenan untuk maju ke depan. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Profesor Dr. Muhammad Hirsin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Jenderal Tiasno Sudarto, Bapak Hanafi Asnan, Bapak Santoso, Bapak Supri Fadoli, juga Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Rahmat Wahab, Bapak Nukman, Ustadz Dahdan, Prof. Rosli, dan hadirin semua yang berbahagia. Kita akan mendialogkan tentang suasana kebangsaan kita, di mana bukan hanya sekarang tidak baik-baik saja. Ini semacam ya ujung dari sekian lama tidak baik-baik saja, maka kita terpacu untuk mendiskusikan, untuk menemukan solusi bagaimana kita keluar dari keruwetan bangsa kita. Untuk ini pertama kita akan minta Bapak Santoso untuk mengantarkan diskusi, dan berikutnya kita akan memperoleh pencerahan dari para senior kita, insya Allah. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior, khususnya yang duduk di depan, yang saya hormati para undangan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Izinkan saya selaku Ketua Gerakan Bela Negara Daerah Istimewa Yogyakarta izin untuk menyampaikan tentang kronologis dan rencana pembentukan GMKR, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya selaku Ketua Gerakan Bela Negara memang diamanatkan oleh pimpinan pusat bahwa Gerakan Bela Negara harus bisa menjadi lokomotif pergerakan kedaulatan rakyat di daerahnya. Ini sudah diamanatkan oleh para sesepuh kita yang ada di GBN pusat. Berkaitan dengan GMKR ini, sebenarnya kami sudah mendiskusikan dengan para elemen-elemen yang ada di Yogyakarta. Dari beberapa elemen yang ada selain GBN juga kami mengundang dari FTA, mengundang dari Paksikaton, dari FUI, dari Trengginas dan lainnya di diskusi atau FGD di awal tahun 2026, karena kita sudah menangkap sesuatu yang sudah dibicarakan oleh para elit yang ada di beberapa daerah. Khususnya waktu itu memang sudah disampaikan oleh Pak Saididu tentang gerakan kembali merebut kedaulatan rakyat. Di antaranya merebut kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM. Kami menangkap ini dan kami tidak mau ketinggalan di daerah Yogyakarta khususnya, sehingga kami berkumpul untuk membicarakan agar
elemen di pergerakan di Yogyakarta itu tidak ketinggalan dan ikut berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara Indonesia ini. Sejalan dengan itu, pada tanggal 14 Februari sekembalinya saya melaksanakan musyawarah nasional Gerakan Bela Negara di Bandung, saya langsung ditelepon oleh Ketua GBN Jakarta agar segera direncanakan membentuk Presidium Gerakan Bela Negara. Karena beliau Pak Purnomo waktu itu akan melaksanakan rapat untuk pembentukan jaring-jaring di daerah, demikian. Saat itu juga saya tentunya tidak bisa menemukan sendiri karena ini menyangkut pergerakan secara bersama-sama oleh elemen masyarakat yang lainnya, sehingga saya minta petunjuk Pak Sukri Fadoli, saya langsung telepon saya juga, kemudian Pak Ustadz Jadang selaku sepuh ulama, kemudian dari Trengginas saya telepon juga Pak Eru, dan telepon juga dari FTA Bu Iskun dan sebagainya untuk membicarakan masalah ini. Nah, singkat kata, kemudian kami juga ditelepon Pak Sukri Fadoli untuk segera membentuk GMKR. Kemudian kami sampaikan bahwa kami sudah rapat awal, namun kami akan minta arahan dulu dari sepuh kami di FPTNI, Bapak Marskal Purnawirawan TNI Asmi Anan. Kemudian saya ditelepon lagi oleh Pak Muryono, Marskal Muda, ya, menanyakan bagaimana perkembangan tentang GMKR di Jogja. Kami sampaikan bahwa sementara ini kami masih menunggu arahan dari Pak Hanafi, masih dikomunikasikan dari tim FKY untuk bisa bersilaturahmi. Nah, kebetulan Bapak waktu itu masih di Jakarta sehingga masih kami menunggu. Alhamdulillah kami dari elemen-elemen yang ada di Jogja tetap kita melaksanakan diskusi-diskusi dan kita hadirkan beberapa elemen. Tentunya elemen yang sudah ada itu selama ini memang sudah kita kenal dan sudah kita ajak sama-sama untuk melaksanakan pergerakan. Barangkali ada elemen yang tercecer seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sukri Fadoli tadi, kami terbuka untuk menerima karena pergerakan ini memang bergerak bersama-sama. Namun dengan catatan bagi GBN khususnya dan Forum Kedaulatan Forum Kebangsaan Yogyakarta memang sudah memiliki rambu-rambu. Rambu-rambu ini yang selalu kita pegang agar pergerakan kita itu tidak keluar dari rel yang sudah kita pakati. Dan rambu-rambu ini harus memiliki satu visi dan satu misi. Ini yang kita pegang. Kita harus memiliki satu visi misi perjuangan yang sama di dalam rangka ikut menegakkan keadilan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian rambu-rambu selanjutnya adalah kita tidak bisa atau belum bisa, selama ini kami masih belum bisa untuk melibatkan yang berafiliasi dengan partai politik. Ini kenapa kami tekankan? Karena sebenarnya kami masih ada lagi beberapa elemen yang selama ini akhirnya tidak kita libatkan. Saya terus terang saja saya sampaikan, kami sebenarnya ada elemen yang begitu efektif, begitu ya maksud kami sangat bagus, misalkan dari Kobame, Kod Batik Merah yang ada di Yogyakarta. Ini suatu organisasi yang menurut saya sangat efektif sekali untuk bisa kita ajak. Kemudian dari Faki Bantul, kebetulan dari ormas ini berafiliasi
kepada partai politik, sehingga kami tidak bisa melibatkan gerakan-gerakan ini. Kenapa? Karena dari 8 tuntutan TNI dulu, waktu kita memberikan dukungan forum FPP TNI di PDHI dulu, itu beliau memang tidak bisa kita libatkan karena beda persepsi. Tuntutan misalkan tuntutan memakzulkan Gibran, beliau menilai bahwa ini akan menyeret yang nomor 1, gitu. Sehingga selalu kita tidak bisa ketemu. Akhirnya oke, kalau gitu kita sementara ini berpisah dulu. Demikian juga yang Kaki Bantul itu juga sangat efektif, cukup banyak dan cukup solid. Tetapi beliau adalah sebagian besar PPIR. PPIR itu adalah fraksi dari Gerindra. Sikapnya juga demikian. Saya sudah mencoba melakukan pendekatan, tapi tidak bisa. Jadi ini salah satu rambu-rambu yang selalu kita pedomani bersama, supaya perjuangan kita itu tidak tergerus, supaya perjuangan kita itu tetap pada relnya. Jadi jadi harus memiliki visi perjuangan yang sama, tidak terafiliasi oleh partai politik, tidak berafiliasi dengan kelompok tertentu yang akan memanfaatkan pada ini. Jadi dan kita sudah sepakat dengan rekan-rekan semuanya. Mohon barangkali kalau di dalam pembentukan ini masih ada yang belum terwadahi, monggo silakan saja berkomunikasi dengan teman yang lainnya. Saya kira ini sudah banyak terwadahi. Prinsipnya GMKR itu menurut saya ibaratnya semacam kapal besar Nabi Nuh. Kapal besar Nabi Nuh yang akan membawa kepada suatu kehidupan yang lebih bagus, yang lebih baik. Setelah kami berdiskusi panjang lebar dengan beberapa kali, baik itu secara langsung di forum, kemudian kami juga tetap melaksanakan video call dengan teman-teman, dan kami berharap nanti beberapa presidium yang sudah bisa mewakili nanti mohon ya berkenan. Sementara waktu itu kami melaporkan ke ke presidium pusat di Jakarta, karena kalau saya baca platformnya memang tidak dibatasi 3 orang, 4 orang, 5 orang dan sebagainya. Arahannya disesuaikan saja dengan kebutuhan daerah. Karena waktu kami diminta daftar nama-namanya dulu begitu mendesak satu hari itu, sehingga kami sementara baru bisa mengirimkan 5 personil nama yang sudah kami laporkan di GMKR pusat. Perkembangannya pada saat ini kelihatannya akan bertambah, dan itu tidak menjadi masalah karena memang di platformnya itu tidak dibatasi, disesuaikan saja dengan kebutuhan daerah. Sementara kami sampaikan di sini bahwa yang sudah kita sampaikan ke Jakarta itu waktu itu lewat Pak Purnomo, kemudian Pak Purnomo waktu itu yang beberapa Pak Purnomo kami sampaikan 5 personil, kemudian perkembangannya nanti akan bertambah, dan nanti untuk yang 5 yang mohon izin, yang 5 sudah kami sampaikan karena ini sudah terlanjur kami sampaikan karena waktu itu memang sudah diminta. Nomor yang diantara adalah Profesor Rizin, kemudian saya sendiri, kemudian Pak Ustadz Jardan selaku tokoh agama, kemudian dari aktivis itu Pak Heru, dan dari aktivis perempuan adalah Bu Iskun. Jadi sementara baru 5, tapi dari diskusi terakhir kita ini menjelang acara kita ini kemarin muncul menjadi 9 kemudian tambah 11 nama. Jadi mohon
silahkan nanti Bapak-bapak memberikan arahan pada kita atau dari luar mengusulkan, kami persilakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Santoso. Itu tadi latar belakang pembentukan GMKR DIY. Berikutnya kita mohonkan arahan pandangan dari beliau Bapak Dindra Tiasno Sudarto kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Para sesepuh yang saya hormati, para undangan yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, mendengar tadi awal dari kenapa kita mendirikan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Ini memang disebabkan karena situasi dan kondisi keadaan kita yang sangat memberatkan, terutama tentang kedaulatan rakyat itu. Arti dari kemerdekaan itu sebenarnya adalah di tangan rakyat. Artinya kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi keadaannya sekarang kelihatannya itu yang menentukan itu bukan rakyat lagi. Kedaulatan rakyat itu mungkin hanya 5 jam, yaitu pada saat pemilu. Pemilu hanya 5 jam, mulai dari jam 7 itu sampai jam 12. Habis itu selesai. Rakyat menjadi rakyat yang terjajah kembali. Nah, oleh karena itu untuk kita kembali ke perjuangan kemerdekaan kita dulu, intisari dari kemenangan kita yang nomor 1 itu adalah persatuan dan kesatuan. Sejarah sudah mengatakan dulu pada waktu berjuang itu sudah dilaksanakan selama 300 tahun itu rakyat kita sudah berjuang, tapi tidak ada persatuan dan kesatuan. Akhirnya apa? Masing-masing kekuatan yang berjuang untuk kemerdekaan itu dikalahkan oleh penjajah, dan penjajah selalu mengadu domba rakyat kita. Nah, ini terjadi lagi sekarang. Ini penjajahan gaya baru. Ini sudah dilaksanakan. Kita diadu domba. Semua yang bergerak untuk memperjuangkan kembalinya kedaulatan rakyat ini pasti digagalkan. Karena yang lain-lain tidak bersatu. Nah, kemudian kemarin para pimpinan kita membaca masalah itu. Kemudian disatukanlah menjadi gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat supaya bersatu. Jadi rakyat kita bersatu. Tetapi jangan lupa, kita sekarang sudah berjuang seperti ini, sudah ingin menyatukan, tetap mendapatkan suatu kesulitan-kesulitan.
kesulitan-kesulitan itu adalah karena ada usaha para penjajah itu adalah untuk memisahkan kita satu sama lain. Nah, di sini saya punya ide, bagaimanapun juga persatuan dari kita ini tentu harus diutamakan adalah oleh negara yang ditunjuk sebagai pemimpinnya, yaitu presiden. Presiden itu punya kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, GMKR ini menyatukan, tapi dengan catatan presidennya itu harus sejalan. Karena kalau tidak sejalan, dia akan menyusahkan persatuan dan kesatuan ini. Ini bagi perhatian saya, kenapa kita kok selalu susah sekarang. Nah, presiden kita harapkan pada waktu itu sampai sekarang mempunyai harapan. Presiden ini dengan kata-kata selalu di dalam pidatonya bahwa saya berada bersama rakyat, saya berada di depan rakyat, saya akan memperjuangkan kehendak daripada rakyat. Tetapi di dalam kenyataannya, apa-apa urusan rakyat tidak selesai sama dia. Jadi ini yang membuat sulit. Bahkan terakhir ini beliau membuat suatu keputusan ini yang sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa Indonesia, yaitu masuknya bangsa Indonesia, negara Indonesia ke dalam BOP, di mana itu di luar daripada PBB, dikuasai oleh Amerika dan Israel untuk menyelesaikan masalah Gaza, di mana Gaza itu rusaknya karena Israel yang sangat berbahaya. Kenapa kok kita bisa masuk ke situ? Ini bertentangan sebetulnya dengan konstitusi kita, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Paling depan itu pembukaannya bahwa kita adalah menentang suatu penjajahan di dunia ini. Kita ikut berjuang untuk bagaimana memerdekakan bangsa-bangsa itu dari penjajahannya. Nah, kalau ini dilaksanakan seperti ini, kemudian kita akan mengirim pasukan ini akan membuat kita hancur nurani kita sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini sangat mengerikan. Oleh karena itu kemarin itu YPP TNI bersama-sama dengan gerakan kembali BMKR semua membuat surat kepada presiden untuk segera keluar dari
BOP. Karena ini sangat berbahaya. Dan ternyata benar-benar kejahatan Amerika itu, yaitu Amerika membom menghancurkan Iran tanpa dengan ada persetujuan apapun, tanpa musyawarah apapun sebelumnya, langsung dihantam dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa Amerika pada saat sekarang ini dipimpin oleh Trump ini adalah menjadi momok dari dunia kemanusiaan kita. Oleh karena itu sangat sulit. Nah, usulan-usulan dari kami ini kenapa tidak segera dilaksanakan atau diatasi oleh presiden kita? Kalau ini nanti sampai terjadi pengiriman pasukan, ini akan sangat berbahaya bagi kedaulatan kita. Hal-hal yang seperti ini menimbulkan usaha kita untuk mempersatukan para pejuang ini menjadi lebih sulit lagi. Oleh karena itu, ya Pak, marilah kita di sini kita punya usaha, kita punya harapan kepada presiden kita, bahwa presiden kita ini kembali kepada jati dirinya sebagai TNI, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, sehingga melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini harapan kita. Tetapi harapan kita itu janganlah hanya omong-omong saja, jangan hanya omong-omong saja, sampai akhirnya itu akan memecahkan lagi usaha persatuan dan kesatuan kita. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu saya mengingatkan kembali, Maklumat Yogyakarta itu sudah membuat surat bahwa persoalan negara kita bisa terbagi dua, yaitu hulu dan hilir, yang sekarang banyak dimainkan oleh masyarakat, oleh oleh para penjahat itu adalah masalah hilir. Yang masalah hilir ini, sebelum selesai satu masalah, muncul masalah yang baru. Masalah yang baru belum selesai, muncul masalah yang baru lagi, sehingga semuanya ini tidak selesai. Inilah masalah hilir kita. Kita jangan sampai kehilangan bahwa masalah-masalah hilir ini ditentukan yaitu dengan masalah hulu. Nah, hulu kita itu adalah kuncinya dua. Kunci dua muka. Satu kunci dua muka. Muka pertama adalah sistem. Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang berisi Pancasila. Yang kedua adalah pemimpin. Nah, pemimpin kita ini haruslah mempunyai syarat pemimpin yang Pancasilais sejati, benar-benar berjiwa nasional Indonesia sejati. Kalau boleh dikatakan di dalam Sabta Marga ketiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Oleh karena itu, salah satu syarat pemimpin nasional kita harus betul-betul kesatria Indonesia
salah satunya. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Karena sistem yang sudah kita jalani, kita ikuti, ini adanya hanya masalah-masalah di luar ini, kebenaran, di luar keadilan, dan di luar kejujuran. Apalagi dilaksanakan oleh Presiden yang ke-7, yaitu Joko Widodo, di mana dia tidak punya juga syaratnya, itu ijazahnya, ijazah palsu dan sebagainya. Sebenarnya ini sudah tidak mengikuti syarat-syarat sebagai seorang pemimpin yang baik. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo jangan sampai dikendalikan terus oleh Pak Jokowi. Ini yang menjadi masalah. Kalau memang ini betul-betul begitu, berarti ini akan merusak ini kita, merusak persatuan dan kesatuan GMKR. Oleh karena itu, di hati kita walaupun ada harapan, tapi sekarang harapan itu jangan sampai menjadi tenaga untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan kita. Ya, demikian Bapak mungkin dari saya. Nanti kalau bisa kita berdiskusi lebih lanjut. Jadi oleh karena itu ada satu harapan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo keluarkan segera dari BOP. Kemudian kita keluar dari tantangan, dari tekanan dari Amerika. Kalau Amerika marah, kita harus lawan. Tapi kalau Pak Prabowo tidak segera melaksanakan ini, Pak Prabowo melakukan suatu kesalahan besar, yaitu bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang, dan ini segera bisa dihancurkan, bisa diturunkan. Dan ini kalau diturunkan ini, beliau itu yang menurunkan ini adalah keinginan dari Solo, dari kelompok Solo ini menginginkan ini turun. Begitu beliau turun, namanya wakil presiden itu menjadi presiden, itu yang sangat gila lagi, lebih gila lagi. Oleh karena itu kita harus ingat ini, kalau memang semuanya harus turun, apa boleh buat. Inilah untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Demikian. Mohon maaf bila kita berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jenderal Tiasno Sudarto atas insight, pandangan ke depan apa yang mesti kita lakukan bersama untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan kedaulatan rakyat. Berikutnya kita memberikan pandangan arahan dari Bapak Hanafi Asnaf kepada beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para sesepuh, para cendekiawan akademisi, para ustadz, ulama, Bapak Ibu sekalian, khususnya panitia penyiapan pada sore hari ini, Mas Heru, terima kasih banyak. Kami juga diundang juga. Saya langsung ke pokok masalahnya, penyusunan
GMKR. Namun izin saya mengukir sedikit karena sesuai undangan hari ini kan yang hadir ini membahas tentang pembentukan wadah GMKR di DIY. GMKR merupakan tadi kapal induk ya. Saya namakan rumah besar bersama bagi elemen-elemen perjuangan dalam mengambil kembali hak-hak politik rakyat yang tergadaikan. Saya tidak cerita yang mana tergadaikan, saya lanjutkan saja. Nukil dari bagian dari platform perjuangan GMKR Pusat bahwasanya prinsip gerakan adalah bukan parpol dan bukan kendaraan elektoral, bersifat kolektif, kolegial dan non-sektarian. Kembali, bersifat kolektif, kolegial dan non-sektarian. Dan setiap elemen memiliki kedudukan yang sama, yang bergabung. Tidak ada istilah yang lebih pandai, atau yang bodoh, atau hanya ikut-ikutan atau yang aktif. Semua adalah kedudukan yang setara dan tidak menimbulkan kultus individu. Yang penting juga adalah menjaga kesatuan dalam keberagaman agenda perjuangan. Untuk ini, saya menyarankan sebelum disusun, tapi saya apresiasi atas kerja awal kerja keras dari forum kebangsaan yang telah menginisiasi, dibantu sama dari Banpel, dibantu sama gerakan Mas Santoso GDN yang mengawali bukan menyusun segalanya. Namun saya ini nambahin aja. Pembentukan Presidium GMKR DIY yang terdiri dari banyak elemen terpilih tadi dan aktivis memerlukan proses yang hati-hati dan inklusif. Berikut langkah-langkah yang perlu diikuti: mengidentifikasi elemen-elemen yang masuk, bentuk tim inti yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang gerakan organisasi massa. Yang berikutnya, rumuskan tujuan dan visi. Mungkin dari pusat sudah cukup itu, hanya disesuaikan sama kebutuhan daerah. Selanjutnya, dipilih sebagai perwakilan dari setiap elemen untuk menjadi anggota presidium. Segala hal yang membutuhkan musyawarah harus dilaksanakan, karena dengan musyawarah untuk membahas dan menyepakati baik itu struktur presidium atau tugas-tugas dan wewenangnya. Berikutnya meningkat ke pemilihan ketua, apa sebutannya? Ketua atau ya enggak bisa disebut apa? Apakah koordinator
mungkin lebih cocok koordinator ya, koordinator presidium. Pilih koordinator presidium yang akan memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan presidium. Baru mungkin atau mungkin perlu atau tidak membentuk komisi-komisi, yakni komisi yang diperlukan untuk menangani isu-isu spesifik, misalnya tentang politik, tentang keuangan, tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa pada umumnya. Selanjutnya, untuk menjamin kualitas para presidium atau yang membantunya, perlu adakan pelatihan dan penguatan kapasitas untuk anggota baru. Jadi jangan sampai gampang terpengaruh, menceng dari tujuan visi tujuan kita dan bergerak sendiri. Kita membutuhkan pemimpin atau koordinator yang bisa mengayuh, merangkul semua elemen yang masuk, bahkan yang belum masuk tadi rencananya mau diundang, bagus sekali, karena Bang Endang pun ini adalah kendaraan besar bagi perjuangan GMKR. Lebih banyak personilnya akan lebih baik mendapatkan suatu hasil pemikiran. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya mendengar dari Pak Santoso sudah siap betul. Saya senang sekali dengan serta kehadiran para bapak, ibu undangan sekalian ini. Berarti semangatnya sudah selaras dengan tim. Namun kembali bahwa jangan terlalu keburu-buru menyusun sebelum lengkap apa yang kita harapkan. Daripada nanti begitu ada sempalan-sempalan, ada tandingan kan jadi tidak etis jadinya. Meskipun kita menggabungkan semua dengan kualitas orang dan dedikasinya baik, kalau ada dalam manajemen koordinasinya yang kurang baik, kan terjadi juga. Jangan sampai merasa para elemen ini dipinggirkan atau tidak dianggap. Diajaklah bersama-sama untuk memikirkan gerakan-gerakan yang disusun oleh kita, disusun bersama. Tanpa keterpaduan, keharmonisan, dan keikhlasan dari masing-masing pengurus atau presidium beserta anggotanya, ini mustahil bisa dilaksanakan. Di harapan saya hanya itu saja. Semoga perjalanan ke depan selanjutnya dalam hal membentuk dan menyusun presidium bisa dilaksanakan tidak harus keburu-buru menurut saya, tapi penuh perhitungan, penuh persiapan, sehingga hasilnya akan lebih memuaskan. Karena pusat tidak punya wewenang untuk mendesak. Kita berdiri sendiri di lingkungan kita, tapi tujuannya sama dengan pusat. Kalau kita belum siap, bilang belum siap. Jangan asal adanya sehingga mengecewakan makan nantinya. Saya pribadi selalu berkoordinasi dengan pusat melalui FPPTNI, karena kebetulan inisiator GMKR ini adalah dari FPPTNI, sehingga lebih mudah berkomunikasi apa-apa yang sudah direncanakan, apa yang pentahapannya misalnya dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya ikut senang bahwa Jogja sudah siap untuk melaksanakan penyusunan dan organisasi GMKR ini, DIY ini.
dan semoga lancar dan sukses selalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hanafi Asnam yang telah memberikan masukan panduan untuk teknis pembentukan presidium GMKR dan juga tata kerja ke depan. Kita masih punya kesempatan, mohon kepada Bapak-Bapak untuk memberikan pandangan berkenaan dengan semangat kita untuk menyelamatkan kedaulatan. Mohon pertama berkenan Prof. Rahmat Wahab untuk memberikan pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh dan bini sepuh, Profesor yang paling muda Profesor Muhammad Kirjin sebagai moderator, dan juga Pak Jenderal Biasno Purnawirawan, dan juga Pak Marsekal Hanafi Asnan Purnawirawan, dan juga Ustadz Sukri Fadwani, dan Pak Jenderal Santoso yang saya hormati, Pak Jenderal Lukman, ya, dan Bapak Ibu peserta dialog yang dirahmati oleh Allah SWT. Terima kasih atas undangan Ustadz Sukri dan Prof. Muhammad Kirjin untuk bisa bersama-sama di tempat ini. Suatu kehormatan bagi saya menjadi bagian penting dari sejumlah orang yang terpanggil oleh Allah untuk ikut memikirkan Indonesia melalui Jogja. Alhamdulillah, dan mohon maaf tadi agak telat. Ternyata saya pikir hanya 1 jam setengah dari rumah saya, macet di jalan-jalan. Jadi mohon maaf kalau telat sampai setengah jam. Bagi saya pembicaraan ini tidak berlebihan kalau kita mulai dari eksistensi kita, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah fil ardh. Sebagai hamba Allah, saya pikir ini sudah menjadi tugas kita masing-masing. Tapi sadar atau tidak, kita ini sebagian dari kehidupan kita itu terpanggil oleh undangan Allah untuk menjadi khalifah di atas bumi ini. Sehingga sedikit waktu atau kesempatan memang harus kita upayakan menunjukkan kehidupan kita supaya seimbang dalam peran kekhalifahan. Tentu kekhalifahan ini terkait dengan kepemimpinan yang tidak dibatasi oleh politik, tapi kepemimpinan dalam arti yang luas sesuai dengan bidang keahlian kita. Jadi Bapak TNI tentu terkait dalam tugasnya, kepemimpinannya di bidang pertahanan maupun keamanan dan sebagainya, dan pembelaan terhadap bangsa. Para akademisi terpanggil juga untuk berpihak pada rakyat, bukan terhadap birokratik. Memang kita bisa mengkategorikan dua fokus itu. Di samping birokratik, tentu yang lebih banyak itu harus terpanggil pada rakyat. Karena apa? Tidak semua orang yang ada di akademisi itu berkesempatan untuk ada di barisan birokrasi. Jauh lebih banyak yang ada di luar. Tapi faktanya ternyata juga tidak mudah itu bisa diwujudkan. Jadi dengan begitu banyak terjadi pengingkaran terhadap tugas kekhalifahan oleh teman-teman akademisi. Tanpa disuruh oleh siapapun, mestinya terpanggil untuk itu. Sayang sekali kalau waktunya habis hanya untuk kepentingan karir saja. Ini oleh karena itulah sudah waktunya kita semua ini sama-sama terpanggil, bukan karena ingin mendapatkan kesempatan posisi, tidak. Kita sudah mendapatkan rekognisi dan juga insentif yang cukup memadai. Dan selanjutnya
menyadari akan tugas kekhalifahan yang sangat luhur itu, kita dihadapkan pada fakta yang ada sekarang ini. Memang apa yang kita lihat bahwa the jure kita ini berdaulat, Indonesia ini berdaulat. Tidak ada orang yang mengakui bahwa Indonesia ini tidak merdeka, tidak berdaulat, punya kekuasaan penuh. Tapi de facto kita ini ternyata tidak berdaulat. Ini yang persoalan besar. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu bukan dipindah TNI saja, yang memang disiapkan secara profesional untuk ke situ. Kita semua. Ini yang sebenarnya yang tidak segera direspon oleh semua pihak. Mengapa? Ya manusia ini yang tidak semua kuat, imannya juga tidak kuat, terus kesadaran dirinya sebaik Abdullah dan Khalifah fil Ardh juga tidak semua kuat. Jadi kehadiran DMKR ini adalah to remind us tanpa terkecuali, sehingga orang yang akan diminta untuk duduk di tempat ini harus punya idealisme yang di atas rata-rata, bukan untuk mendapatkan rekognisi dari orang lain, tapi minimal kita terpanggil dapat rekognisi dari Allah. Jadi kalau sekarang 17 Ramadan ini sebagai momentum, sebagaimana diingatkan oleh Pak Sudri tadi, saya kira nggak berlebihan. Bagaimana Rasulullah itu dengan istilahnya itu bisa dikatakan dalam bahasa sekarang illiterate, baik akademik maupun yang lain. Tapi mengapa beliau itu bisa menghadirkan Al-Quran sebagai mukjizat yang bisa menjadi pedoman ila yaumil qiyamah? Saya kira ini adalah sesuatu yang harus kita tangkap. Jadi Rasulullah yang lahir tanpa bapak, dibesarkan hanya sebentar oleh ibunya, oleh kakeknya juga sebentar. Betapa susahnya sebenarnya kehidupan awalnya ini. Tapi mengapa kita yang dapat segala kemudahan tidak juga mensyukuri dengan melanjutkan perjuangan itu dengan cara kita masing-masing? Inilah sebenarnya tugas kita yang sudah merasa terpanggil ini, tidak henti-hentinya untuk menyisikan waktu, mewakafkan tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Masyekal Hanafi tadi. Saya kira penting sekali untuk remind bahwa kita di sini ini duduk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior, tidak ada yang dikutuskan. Kita terpanggil membawa nama Jogja, baik itu yang Ansor maupun yang Muhajirin. Saya termasuk Muhajirin. Pak Sukri, Pak Ansor. Ya, kita harus bersatu. Saya merasa terpanggil sama dengan Rasulullah, ya, yang orang hebat. Dan mengapa beliau tidak meronta-ronta minta pada Allah dilindungi di Mekah? Justru mereka harus hijrah ke Madinah. Saya terutama tahun 92 masih muda ya, sekarang sudah ya menjelang titik finish dalam pengabdian. Sempat saya itu ke Gua Thur, bukan Gua Kiro, Gua Thur. Gua Kiro kan pendek, Gua Thur. Saya menghayati betul bagaimana Rasulullah dulu itu dikejar-kejar sampai hampir tertangkap. Oh, saya pikir Gua Thur itu buahnya gini tuh. Enggak, ternyata memang menipu. Begitu masuk ada seperti tempurung jadi di situ. Mungkin dikira padahal sudah dekat, mau ditangkap itu, dikira sudah rontok. Karena di sana itu sudah lereng Gunung Thur. Apa artinya? Begitu beratnya Rasulullah itu memperjuangkan agama Allah. Nah, kita tinggal melanjutkan. Saya kira tantangannya jatuh, tidak seberat beliau. Oleh karena itulah
mari kita merapatkan diri, meluruskan sop-sop kita untuk memurnikan niat kita, ya, berada pada hati yang bersih untuk melanjutkan tadi. Kita tidak di bawahnya Jakarta, tapi kita terinspirasi dengan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Ini tidak sebenarnya. Saya nggak habis pikir, mohon maaf ya, saya itu hampir setiap hari dengan Pak Toyo itu kontak-kontakan. Ini orang ini udah blinger atau gimana? Orang ini sudah, ya mohon maaf, Pak PS itu kan ngomongnya nggak terkontrol sama sekali. Sudah tidak, apa menurut saya, tidak menggambarkan kecerdasan sama sekali. Ini orang ini sedang kemasukan apa? Kok sampai dengan PD-nya itu mau membuka hubungan diplomatik dengan, kan aneh sekali. Ini kan tinggal nangkap saja, berarti beliau itu sudah melanggar konstitusi. Kalau itu kan bisa dipersoalkan sebagai presiden, bikin goncang semua rakyat. Jangankan kita, orang lain saja protes. Kok beliau itu tidak ada guilty feeling sedikit pun. Dan orang-orang yang hebat di sekitarnya itu diam seribu bahasa. Kemana mereka itu? Apa hanya cari posisi saja? Naudzubillah min dzalik. Jadi mari kita semangat Pak Sudirman, semangat Pak Harto di sini, semangat Pak Hamengkubuwono dan tokoh-tokoh Jogja yang pernah membuat sejarah itu. Kita membuat sejarah pada eranya. Beliau-beliau dulu itu terpanggil menjawab persoalan pada saat itu. Nah, kita menjawab apa yang kita lakukan dari Jogja. Jadi kalau nama istilahnya Pak Jenderal Tiasno itu apa namanya, SB apa Pak? No? SBI 1. SBI 1. SBI 2. Sekarang itu sudah saatnya menyiapkan SBI 3. Bukan apa namanya itu Pak? Iya. Institusi ya, institusi. Yang kedua kan personil. Yang ketiga ini kan revolusi sosial. Ini momentumnya. Dulu kan Pak Jenderal kan apa momentumnya? Ini saatnya kelihatannya Pak. Ini saatnya untuk penyelamatan ini. Makanya kemarin itu mohon maaf, kok teman-teman aktivis di Jakarta kita gugurkan Pak RI 1, sementara kita nempeng Solo. Apa-apaan itu? Ya di dua-duanya habis. Kalau revolusi sosial kedua-duanya habis. Dipegang oleh 3 itu, Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, sama Menteri Pertahanan. Udah sampai terpilihnya presiden. Saya kira itu jauh lebih efektif daripada ini mendesak Pak. Ini bukan makar. Karena kita itu sudah kok nantang-nantang siap perang. Mohon maaf Pak Marsikal, Pak Jenderal, siap perang memang punya senjata apa? Mohon maaf, Iran begitu yang menyimpan rahasianya, begitu meledak, kelabakan semua. Memang mau dikirim dari sana ke Jakarta, ke Aceh, ke Kalimantan, ke IKN dan sebagainya, gampang Pak. Jadi jangan sok sombong Pak. Ini namanya sudah melebihi. Ya. Wala tasrof, innallaha la yuhibbul musyrikin. Kulu wasrobu. Kulu wasrobu wala tusrifu. Pada saya ini baterainya habis. Jadi ini reminder saya terakhir. Saya bukan memprovokasi Pak. Saya mengundang kita semua untuk sampai pada kesadaran tertinggi. Ini sudah panggilan.
Jadi kalau Pak Jenderal Tiasno, Pak Marsekal, Pak Bagio, Pak Jenderal Lukman ini dan bersama beberapa jenderal yang lurus, itu semakin meluas yang lurus, saya yakin hidayah Allah akan turun. Mudah-mudahan Ramadan ini momentum yang baik untuk membuka semuanya dapat hidayah, supaya lebih mengutamakan panggilan suci untuk menyelamatkan Indonesia ini. Tidak ada yang lain, Pak. Yang kita yang merasa kuat sesuai dengan potensi masing akademisi, sebagai kiai, sebagai jenderal, sebagai siapapun. Saya kira itu, Pak, yang bisa sampaikan. Saya hanya ingin memberikan support secara moral saja. Walaupun saya termasuk minoritas, Pak. Minoritas di kampus ya, susah juga ngajak orang. Karena kalau di UGM masih mendingan, banyak yang tidak. Jangankan yang tokoh kita siapa, Pak Sofyan Effendi aja begitu saat bicara sekali aja udah dihabisi. Jadi bukan berarti kita takut, tapi faktanya memang kita itu harus hati-hati. Nah, bagaimana kita saling melindungi di antara kita, menjaga maksud saya, supaya kita bisa bareng-bareng berjuang untuk melanjutkan perjuangan para sesepuh yang di zamannya itu. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada semua yang rabuh, yang dimuliakan Allah, baik yang duduk di depan maupun yang di belakang atau yang di samping timur sana penerima tamu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak terdahulu, Pak Tiasno, Pak Anafi, Pak Santoso, dan juga Ustaz Supri, Al-Mukarrumun, termasuk yang barusan tadi Pak Rahmat Wahab, sudah masuk ke pikiran saya khususnya. Alhamdulillah, tadi Pak Rahmat Wahab menyebut bulan Ramadan yang insya Allah penuh barokah. Ini yang tidak boleh kita lewatkan, bulan Ramadan ini. Bahwa di Jogja dikenal dengan alon-alon waton kalkon itu kan sudah usang. Yang harus ada apa? Healing dan waspada. Kalau Pak Rahmat Wahab tadi menyebut ada Ansor Maidilin, insya Allah itu juga kontaknya sesuai dengan kultur Jogja. Dan ketika Pak Rahmat Wahab menyinggung bagaimana perjuangan Nabi, kita mana di sana banyak orang munafik. Orang munafik ini mengaku beriman, mengaku beragama Islam, sholat juga, tapi ternyata mengganggu di tengah perjalanan. Allah menegaskan di antara mereka itu saling bantu membantu dalam apa? Bukan kok amar ma'ruf nahi mungkar, tapi justru amar mungkar nahi ma'ruf. Kalau kita kan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi orang-orang munafik zaman Nabi bahkan sekarang yang akan datang itu bukannya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tapi ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi terbalik. Nah, untuk konteks ini yang saya kutip tadi insya Allah di surat Taubah Al-Quran, di sana juga ditegaskan pada saat itu banyak orang yang ingin bergabung dengan Rasul, tapi Allah mengingatkan yang ingin menggabung dengan kamu Muhammad dan umat Islam itu sebenarnya sebelumnya sudah mengganggu, dan kalau bergabung juga akan semakin mengganggu. Ini pelajaran yang sangat berharga dalam surah Nabawiyah. Pak Rahmat Wahab meskipun minoritas di kampus, saya kira sangat paham dengan itu, bahwa al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkar wa ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kebalik-balik. Mereka sebelumnya sudah ngaco, kemudian ingin bergabung, ingin ikut, tapi Tuhan mengingatkan kebenaran kita itu, jangan tolak mereka bergabung. Kalau mereka bergabung sebelumnya sudah mengganggu, nanti bergabung juga akan mengganggu, sehingga kemudian apa? Mengacaukan
perjuangan itu. Oleh karenanya terkait dengan sore ini, Ramadan yang penuh barokah, Ramadan Karim kalau orang sana bilang, maka momentum ini sangat tepat bagi kita untuk kemudian membentuk dan kemudian sekaligus ngepiak. Kita tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, sudah berbagai pertimbangan kita pakai, baik dari sudut agama, politik, sosial, ekonomi, bahkan keamanan. Kita sudah berhitung dari arah sana. Apa yang dikatakan Pak Tiasno, termasuk Pak Hanafi tadi, insya Allah sudah menjadi pertimbangan kita sebelumnya. Kita tidak tergesa-gesa, kita tidak terburu-buru, tidak juga kemudian alon-alon lakon, tapi tetap eling dan waspada. Itu yang kemudian menjadikan mementahkan kita sore ini memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh barokah untuk kemudian menyatakan kami di Jogja sudah punya gerakan merebut kembali daerah istimewa Jogja. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan gerakan GMKR, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, menurut hemat saya ini tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu, ya, mengambil inspirasi dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kita sangat mendesak untuk segera mengumumkan keberadaan GMKR dengan catatan nanti akan disempurnakan, ya, karena ya seperti diindahkan bapak-bapak, ini sudah saatnya revolusi dan kita berharap Ramadan benar-benar menjadi momentum yang baik buat kita semua. Oleh sebab itu, bila mana disetujui, ya, bahwa panitia panitia kecil telah berusaha untuk merancang personil presidium GMKR Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon usaha teman-teman itu diapresiasi dengan catatan bila diperlukan nanti ditambahkan menyusul sebagai anggota ini, mengingat elemen-elemen perjuangan di Yogyakarta ini amat sangat banyak sekali. Tentu baru sebagian yang tertampung. Oleh sebab itu kita berharap apa yang saya usulkan bisa diapresiasi oleh hadirin. Monggo barangkali, tapi juga ini kelihatannya waktunya sudah mendesak terbuka. Mohon monggo saya kembalikan kepada pembawa acara, Ibu. Terima kasih atas diskusi yang ada. Memang ada perbedaan pendapat, itu adalah wajar. Perbedaan pendapat itu adalah anugerah Allah. Sebab kalau kita semuanya sama, kita nggak akan maju. Dari perbedaan pendapat inilah kita akan mendapat suatu kemajuan, masukan-masukan dari banyak orang yang bisa kita tampung, kemudian kita simpulkan dengan baik. Melanjutkan acara berikutnya, menggarisbawahi provinsi ya, bahwa ini tetap berlanjut. Kemudian presidium yang sudah terbentuk ini nanti akan rapat kembali, ya, menyusun kembali dengan baik, menyempurnakan dengan baik. Dengan begitu apa yang disampaikan Pak Tiasno insya Allah terakomodir ya dengan baik. Jadi ini nanti bisa dilanjutkan untuk penyempurnaan. Kalau sekiranya ada yang kurang, dari 9 yang kita ajukan ada yang kurang ini kurang berkenan, ya kita monggo Pak Supri. Baik, sepakat. Hanya ada usulan bahwa sebagai simbol pergerakan Jogja sebagai Barodah Nasional, maka sekali lagi saya mohon bahwa Pak Jenderal dan Pak Marskal ini harus masuk sebagai presidium. Persoalan 9
11 gak ada masalah. Tetapi saya yakin ketika Pak Hanafi dan Pak Jasno itu masuk, insya Allah sebagai perekat dari elemen-elemen yang ada, saya yakin dan percaya insya Allah. Dan sementara itu kami dari petangga kekuatan Islam insya Allah juga akan merekatkan semua kekuatan Islam dalam kehidupan masyarakat berbangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk jalan tengah dari momentum ini, kita akan mendeklarasikan keberadaan GMKR Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa kita menunjuk, tanpa kita menyebutkan unsur-unsur atau komponen dari para presidium itu. Jadi presidiumnya tadi saya menyebutnya dengan istilah ini disusun dengan sesingkat-singkatnya dengan ini. Jadi nanti presidium pada dasarnya adalah dari unsur elemen, tetapi yang kita deklarasikan bahwa pada hari ini kita mendeklarasikan keberadaan GMKR Daerah Istimewa Yogyakarta. One Kawan TV 1